Pernahkah kalian membayangkan bagaimana rasanya ditinggalkan oleh orang yang paling kita cintai hanya karena harta dan gemerlap dunia? Atau bagaimana jika suatu hari kita sadar telah mengkhianati cinta sejati demi janji manis yang ternyata hanya tipu daya? Inilah kisah tentang seorang istri yang terlena oleh godaan dan seorang suami yang sabar meski hatinya hancur. Akankah penyesalan datang terlalu terlambat? Ataukah masih ada kesempatan untuk memulai kembali? Mari kita ikuti cerita ini hingga akhir dan temukan jawabannya sendiri. Di sebuah kampung bernama Sukajaya, yang terletak di kaki bukit dengan hamparan sawah hijau menguning, hiduplah pasangan suami istri sederhana bernama Hafiz dan Laila. Hafiz adalah pria desa yang sabar, selalu mengenakan caping dambu dan sarung batik yang dililit di pinggang. Setiap pagi sebelum matahari terbit, ia berjalan melewati jalan setapak di antara sawah, pundaknya memikul cangkul, siap bekerja di ladang padi yang membentang luas. Deru angin yang menggoyang batang padi seolah menyanyikan lagu penyemangat untuknya. Sementara itu, Laila, istrinya, adalah perempuan cantik khas desa Indonesia. Kulitnya kuning langsat, rambut hitam panjangnya sering ia kepang dua, dan ia selalu mengenakan kebaya sederhana berwarna lembut. Pagi hari, Laila menyiapkan sarapan nasi hangat, sambal terasi, tempe goreng dan teh manis di meja kayu mereka. Saat Hafiz pulang sore hari dengan tubuh berpeluh, Laila sudah menunggu di teras rumah panggung kayu mereka yang dihiasi bunga kertas merah muda. Rumah kecil itu berdiri teduh di antara pohon kelapa, dengan ayam-ayam kampung berlarian di bawahnya. Mereka akan duduk berdua di dipan bambu. Hafiz menceritakan hasil pekerjaannya hari itu, sementara Laila sesekali tertawa kecil. Saat senja tiba, langit memerah keemasan. Suara burung pulang ke sarang, dan kampung Sukajaya terlihat bagai lukisan alam. Dalam kesederhanaan itu, hati mereka penuh rasa syukur. Bagi Hafiz, kebahagiaan terbesar adalah melihat senyum Laila. Ia sering berbisik pelan. "Selama kamu ada di sampingku, hidupku sudah sempurna, Laila." Dan Laila hanya menatapnya penuh cinta, merapatkan tubuhnya ke dada Hafiz, merasa hidupnya lengkap. Musim panen tiba di kampung Sukajaya. Para petani sibuk memotong padi. Jalanan desa ramai oleh lalu lalang gerobak berisi bulir emas. Di tengah kesibukan itu, datanglah seorang saudagar kaya dari kota bernama Rizal. Ia datang dengan mobil hitam mengkilap, mengenakan batik mahal, memakai cincin emas besar, dan menyebarkan senyum kepada warga. Rizal membuka usaha penggilingan padi di kampung tersebut. Hampir setiap sore, ia tampak duduk santai di balai bambu dekat jalan utama, menyesap kopi hitam sambil memamerkan jam tangannya yang berkilauan. Laila yang sedang menjemur padi bersama ibu-ibu kampung kerap melirik ke arah Rizal. Hatinya mulai goyah melihat kemewahan yang terpampang nyata. Apalagi Rizal tak segan-segan memuji kecantikan Laila, membuat pipinya merona malu meski dalam hati mulai tumbuh rasa bangga yang salah. Hafiz tetap pulang dengan pakaian penuh lumpur, membawa sekantong beras dan sayur dari kebun. Namun, Laila mulai menyambutnya tanpa senyum. Ketika Hafiz bercerita tentang harga pupuk yang naik, Laila hanya menanggapi dingin. Ia mulai sering menolak duduk bersama Hafiz di dipan bambu, memilih merapikan rambutnya di depan cermin sambil membayangkan kalung emas yang dipakai istri saudagar. Hidup sederhana yang dulu membahagiakan kini terasa menjemukan bagi Laila. Ia lupa, kebahagiaan sejati bukan pada harta, melainkan pada hati yang penuh syukur. Hari-hari berlalu, hati Laila makin berpaling. Ia mulai berani menegur Hafiz dengan kata-kata tajam. "Sampai kapan kita begini terus, Hafiz? Lihatlah Rizal, rumahnya besar, istrinya bersinar dengan emas, sedangkan aku tiap hari hanya bau asap dapur." Hafiz terdiam, matanya redup. Malam itu, ia tetap memeluk Laila meski sang istri berpaling dengan kesal.
Hatinya memohon kepada Tuhan agar Laila kembali seperti dulu. Namun doa Hafiz akan tak digubris. Suatu pagi, saat Hafiz pulang dari ladang lebih awal karena cemas hujan akan turun, ia mendapati rumahnya kosong. Pakaian Laila hilang dari lemari, beberapa perhiasan kawinan juga tak ada. Hanya tersisa wangi samar minyak rambut Laila. Tetangga berkata, Laila kabur ke kota bersama Rizal. Hafiz hanya menatap kosong ke arah jalan desa yang basah oleh gerimis. Ia duduk di tangga rumah panggung mereka, air hujan bercampur dengan air mata. Sementara di kota, awalnya Laila hidup dalam kemewahan bersama Rizal. Namun tak lama, Rizal menunjukkan tabiat aslinya. Setelah puas bersenang-senang, Rizal meninggalkan Laila tanpa uang sepeser pun. Laila jatuh miskin, sakit-sakitan, mengemis belas kasihan di kota yang asing. Setelah beberapa bulan hidup terlunta di kota, Laila akhirnya memutuskan pulang ke kampung Sukajaya. Tubuhnya kurus, pakaiannya kumal, rambutnya kusut tak terurus. Ketika tiba di depan rumah panggung yang dulu penuh cinta, ia menemukan rumah itu kosong. Hafiz telah merantau ke daerah lain. Laila duduk di tangga kayu yang mulai lapuk. Ia meraba tiang rumah, mengingat masa-masa ketika Hafiz memegang tangannya, menatapnya penuh kasih. Di halaman, bunga kertas masih mekar seolah mengejeknya. Betapa indah hidup dulu yang ia sia-siakan. Setiap sore, warga sering melihat Laila duduk termenung di situ. Matanya basah, mulutnya komat kamit menyesali semuanya. Tak jarang ia memeluk dirinya sendiri, menggigil bukan hanya karena angin sore, tapi juga karena luka yang dalam. "Ampuni aku, Hafiz. Andai waktu bisa kuputar," bisiknya. Kampung tetap indah dengan sawah menghijau. Anak-anak bermain layangan, ibu-ibu menjemur ikan asin. Tapi bagi Laila, semuanya terasa hampa. Penyesalan datang terlambat. Dari cerita Hafiz dan Laila, kita belajar bahwa kebahagiaan sejati bukanlah soal tumpukan harta atau kemewahan yang memukau mata. Kebahagiaan lahir dari hati yang bersyukur dan hubungan yang dijaga dengan cinta tulus. Jangan mudah silau pada dunia yang gemerlap, sebab seringkali itu hanya fata morgana yang mengantar pada penyesalan. Syukuri apa yang kita miliki hari ini, pasangan yang setia, rumah sederhana yang hangat, dan tawa kecil yang mungkin terdengar sepele, tapi sebenarnya itulah harta paling berharga. Belajarlah untuk setia, saling menghormati, dan tidak mudah membandingkan kehidupan kita dengan orang lain. Karena ketika rasa syukur hilang, kebahagiaan pun akan lenyap, digantikan luka yang dalam dan penyesalan yang datang terlambat. Bahagia itu sederhana, cukup saling menggenggam tangan dan mensyukuri yang ada.